Punya ikan mas koki di rumah? Tapi bingung saat memberikan pakan. Pilih pakan yang mengambang atau yang tenggelam. Kira-kira bagusan mana sih bang? Dan mengapa ada pelet yang mengambang dan juga ada yang tenggelam? Kira-kira untuk ikan mas koki kita lebih baik yang mana ya? Kita bahas kelebihan dan juga kekurangannya pakan-pakan ikan mas koki kita yuk, agar kita lebih mengenal pakan-pakan untuk ikan mas koki kita tentunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kenal lebih dalam ikan mas kokimu di sini. Kita tambah wawasan yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih guys, kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dan juga ikan kalian dalam keadaan sehat tentunya ya guys. Dan dalam keadaan sakit semoga diberikan kesembuhan pada kalian dan juga ikan-ikan kalian ya, agar kita dapat menambah wawasan bersama lagi di sini tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kira-kira kita akan bahas apa sih bang? Nah oke, kita akan bahas seputar pelet atau pakan ikan mas koki kita nih guys, agar kita tidak salah pilih ya. Intinya kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan pakan ikan mas koki kita nih, baik yang mengambang ataupun yang tenggelam ya guys. Dan sebenarnya ada juga yang melayang sih, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang mengapung dan juga tenggelam, karena paling mudah dicari pakan-pakan tersebut ya guys. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih intim, alangkah baiknya nih buat kalian yang baru datang atau kenal dengan channel ini, gue ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like ataupun komentar di bawah ya guys jika ada yang tidak jelas. Dan bila kalian ingin belajar bersama kami di sini bersama-sama untuk menambah wawasan seputar ikan mas koki, kalian bisa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya ya guys, agar kita dapat mudah bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tentunya untuk membahas ikan mas koki kita ya guys. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas adalah kita ambil contohnya pelet ini ya guys, karena pelet ini paling mudah didapatkan pada toko ikan hias terdekat. Nah, yang pertama adalah pelet floating atau bisa dibilang tipe mengambang ya guys. Dan yang satunya lagi adalah tipe sinki atau bisa dibilang tipe tenggelam. Nah, kira-kira ikan mas koki kita sebaiknya pakai yang mana sih bang? Pakai yang mengambang atau yang tenggelam? Nah, kita bahas sesuai fungsi dan juga kelebihan atau kekurangannya ya guys. Nah oke, pada hal yang pertama kita akan bahas tentang pelet mengapung. Nah, pelet mengapung ini kira-kira baik atau tidak ya? Nah, kelebihan yang pertama adalah jika kalian memiliki kolam atau seperti paludarium, nah kalian bisa deh pakai pelet yang mengambang seperti ini, karena bisa terlihat dari atas sehingga ikan-ikannya bisa dekat dengan kita, seakan jinak gitu ya guys. Intinya dapat memperindah ikan-ikan kita dan dilihat dengan secara dekat ya guys. Bahkan bisa kita pegang jika kita memberikan makanannya berupa pelet yang mengapung. Nah, lanjut yang kedua ya guys. Nah, kelebihan yang kedua dari pelet yang mengapung adalah perkembangan dari ikan mas koki kita. Perkembangannya sangatlah baik untuk melatih sirip dayung ikan mas koki kita nih guys. Jadi mereka tidak malas makan hanya di bawah, tetapi mereka harus berenang ke atas untuk mengambil makanannya, sehingga membuat ikan-ikan lebih sehat tentunya, karena pergerakannya yang cukup signifikan ke atas dan juga ke bawah ya guys. Ya, bisa dibilang ikan kita berolahraga nih guys. Nah oke, lanjut keuntungan yang ketiga ya guys. Nah, yang ketiga pada pelet mengambang ini adalah membuat ikan-ikan kita tentunya lebih cepat besar,
kenapa Bang bisa dibilang seperti itu? Nah, karena ikan kita sering berolahraga. Ikan kita tentunya lebih sehat. Karena ikan yang sehat mampu menolak penyakit-penyakit seperti virus-virus, sehingga nafsu makan mereka menjadi lebih meningkat nih guys. Jadi untuk pelet mengambang ini bisa membuat ikan lebih cepat besar. Karena makannya yang lahap, terhindar dari penyakit, dan juga ikan tidak mudah stres ya guys. Nah, terlepas dari keuntungan pelet mengambang, juga ada kelemahannya nih guys. Agar kalian lebih paham ya, tentunya kita harus fair juga ya dalam pembahasan ini. Jangan hanya kelebihannya aja nih. Nah, kalian juga harus tahu kekurangannya. Nah, kekurangannya apa sih Bang? Kekurangannya adalah saat melakukan proses grooming nih guys. Nah, jika kita melakukan proses grooming, tentunya kita memberikan makan pada ikan kita berlebih daripada biasanya ya guys. Nah, yang biasanya kita memberikan makan misal 3-4 kali dalam sehari. Nah, saat proses grooming biasanya kita bisa memberikan makan dalam sehari itu sekitar 10-15 kali nih guys. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih guys. Jadi untuk ikan mas koki yang memakan pelet mengambang, tentunya akan ada udara yang masuk ke dalam perut ikan mas koki, karena mereka harus mengambil makanan di permukaan ya guys. Nah, jika makannya masih sedikit, mungkin mereka masih bisa mengolah udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi ketika banyak makan, tentunya kurang terkontrol ya guys. Dimana yang bisa menyebabkan swim bladder nih. Buat kalian para pemula yang belum tahu swim bladder itu adalah berenang terbalik nih kalau biasa kita bilang. Nah, kalau sudah mencapai berenang terbalik gitu, lebih baik makanannya di stop dulu ya guys. Jangan dipaksakan tentunya nih. Kalau kalian paksakan, bisa berbahaya dong buat ikan kalian. Nah, gimana untuk pelet mengambang? Sudah dapat dipahami kan guys? Nah, sekarang kita bahas pelet tipe singgi yuk, dimana pelet sistem tenggelam. Nah, untuk pelet ini, kelebihan yang pertama adalah mempermudah ikan mas koki kita dalam meraih makanannya ya guys, karena mereka tidak perlu berenang ke atas. Bisa dibilang untuk pelet tipe singki ini adalah pelet kesukaannya ikan mas koki jenis rancu ya guys, dimana mereka yang senang berenangnya di dasar akuarium nih. Nah, oke, lanjut ke kelebihan yang kedua ya guys. Kelebihan yang kedua untuk pelet tipe singki ini adalah mengurangi potensi ikan mas koki berenang terbalik atau swim bladder. Loh, kenapa bisa begitu sih Bang? Ya iyalah bisa begitu, karena mereka tidak harus berenang ke permukaan, sehingga mereka cukup makan pakanannya hanya di dalam air nih guys. Jadi mengurangi potensi udara masuk ke dalam perut ikan mas koki kita tentunya. Oke, lanjut ke kelebihan yang ketiga ya guys. Kelebihan yang ketiga adalah dari pelet ini gua suka dari teksturnya, karena yang mudah hancur dan juga cepat lembut ya guys, sehingga memudahkan si ikan mas koki kita dalam makanannya mudah dicerna tentunya, tidak menjadi penumpukan atau sembelit. Nah, untuk kekurangan dari pelet tipe tenggelam ini adalah lebih cepat mengotori air akuarium kita ya guys, karena tekstur peletnya yang cepat hancur sehingga menyebabkan cepat keruh air dalam akuarium kita nih guys. Dan pada saat memberikan makannya, lebih baik nih guys kita mematikan pompa kita, karena berpotensi pakan-pakannya tersedot oleh pompa akuarium kita nih guys. Tapi kalau untuk memilih terbaik untuk ikan mas koki kita, untuk channel Storyfish 24 lebih pilih pelet tipe tenggelam ya guys, karena mengurangi potensi udara masuk ke dalam ikan yang menyebabkan ikan menjadi kurang sehat tentunya. Nah, gimana? Penjelasannya sudah cukup jelas kan guys? Buat kalian yang telah menonton hingga usai, gue ucapkan terima kasih banyak ya guys. Kalau dirasa sudah mulai paham, nah kita sudahi dulu ya. Kita lanjut pada video selanjutnya ya guys.
Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus tambah ilmu ikan mas kokimu di channel ini ya guys. Salam Storyfish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.